Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang association between the managerial ability and long-term performance in merger and acquisition, yang artinya yaitu hubungan antara kemampuan manajerial dan kinerja jangka panjang dalam merger dan akuisisi. Anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Muhammad Andi Hakim, NPM 19224, yang kedua Siti Alia Noviani, NPM 19265, dan yang ketiga Salsabila Ayu, NPM 19282, kemudian Alvina Karis Damayanti, NPM 19288, selanjutnya Mutiara Mei, NPM 19296, dan Erika Natasha, NPM 19298. Abstrak, merger dan akuisisi masih menjadi topik hangat untuk diperbincangkan dan sering dipandang sebagai isu prioritas tinggi di seluruh dunia sebagai keputusan yang kontroversial karena memiliki dampak yang sangat kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah kemampuan manajerial berpengaruh terhadap kinerja jangka panjang dan 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal berpengaruh terhadap kinerja operasi jangka panjang daripada akuisisi terdiversifikasi. Pendahuluan. Perubahan yang terjadi dalam dunia industri menyebabkan beberapa perusahaan dituntut untuk melakukan persaingan yang ketat dan kompetitif. Kini perusahaan menghadapi persaingan tersebut dengan menetapkan strategi yang tepat guna menjaga kelangsungan usahanya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara internal, perusahaan mengembangkan produknya dengan inovasi terbaru dan meningkatkan layanannya. Secara eksternal, perusahaan melakukan merger dan akuisisi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 22 tentang penggabungan usaha, penggabungan dan pengambilalihan adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu. Sedangkan akuisisi adalah kombinasi bisnis di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali yang besar atas aset dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan menyediakan aset tertentu, mengakui kewajiban atau menerbitkan saham. Menurut Sudarsanam, akuisisi dalam bisnis secara terminologi diartikan sebagai pengambil alihan kepemilikan atau pengambil alihan saham atau kekayaan suatu perseroan oleh perseroan lain, dan perseroan yang diambil alih itu tetap atau utuh sesuai dengan ketentuan badan hukum tersendiri. Jenis-jenis merger dan akuisisi menurut Gumilarsyah. Yang pertama, ada merger dan akuisisi horizontal. Merger dan akuisisi horizontal merupakan penggabungan perusahaan yang terjadi dalam industri yang sama atau sejenis antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, ada merger dan akuisisi vertikal, merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki keterkaitan industri hulu dan hilir dalam rantai produksi atau pemasaran. Misalnya, perusahaan manufaktur yang membeli perusahaan retail atau pemasok bahan baku. Yang ketiga, diversifikasi merger dan akuisisi, merupakan penggabungan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang dijalankan dengan sama atau sejenis atau lintas industri.
Adanya diversifikasi merger dan akuisisi ditujukan bagi perusahaan yang ingin mencapai pertumbuhan di luar industri utamanya dan ingin memperkuat persaingannya dengan pesaing lainnya. Menurut Tuch dan O'Sullivan, beberapa perusahaan percaya bahwa melakukan merger dan akuisisi merupakan strategi investasi yang tepat untuk memperkuat keunggulan kompetitif mereka atas perusahaan lain. Tidak hanya itu, terdapat berbagai motivasi bagi perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, seperti meningkatkan citra perusahaan yang baik, memperbesar aset perusahaan, dan meningkatkan kekayaan pemegang saham perusahaan pengakuisisi. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif didasarkan pada filosofi positivisme yang digunakan untuk menguji populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian serta data statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi yang tertuang dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang melakukan merger dan akuisisi baik pada industri sejenis maupun lintas industri yang terdaftar di KPPU dan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai 2019. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Pada penelitian ini, terdapat sampel penelitian sebanyak 14 perusahaan dengan jangka waktu penelitian 10, 9, dan 8 tahun setelah merger dan akuisisi. Dan juga terdapat 10 perusahaan dengan tipe merger dan akuisisi horizontal. Dan 4 perusahaan dengan tipe merger dan akuisisi terdiversifikasi. Penelitian ini menggunakan model regresi linier OLS untuk menguji apakah kemampuan manajerial pihak mengakuisisi mempengaruhi kinerja operasi jangka panjang pasca merger dan akuisisi. Penelitian ini menggunakan 3 uji yang terdiri dari uji F, uji T, dan uji Chi-square. Uji F bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terikat. Sedangkan uji T bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berbeda dengan pengujian hipotesis kedua, uji Chi-square digunakan untuk membandingkan perbedaan pengaruh akuisisi horizontal terhadap hubungan antara kemampuan manajerial pengakuisisi dan kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi. Mengetahui hubungan antara kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal dengan kinerja operasi jangka panjang dan kinerja operasi 1-3 tahun setelah merger dan akuisisi, ditentukan kriteria dan tingkat signifikan 0,05 sebagai berikut. Yang pertama yaitu, jika P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya yaitu, ada hubungan antara kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal dengan kinerja operasi jangka panjang dan kinerja operasi 1, 2, dan 3. Statistik deskriptif. Tabel variabel statistik deskriptif menyajikan hasil statistik dari dependen variabel, yaitu kinerja operasi diproksikan oleh ROA atau Y dengan kontrol variabel tahun efek tetap 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Selain itu, tabel pada statistik deskriptif juga menyajikan hasil statistik kinerja operasi jangka panjang yang diukur dengan return aset atau ROA yang memiliki nilai minimum min 0, 2.697 dan nilai maksimum 0,3099. Sedangkan jumlah rata-rata ROA adalah 0,0495 dengan standar deviasi 0,0632. Selanjutnya yaitu F-test. Berikut adalah tabel 3. Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat diketahui
bahwa hasil uji F pada regresi sederhana dengan variabel kontrol A1 nilai signifikansinya 0,013 kurang dari 0,05 dengan F hitung 8,477. Hasil uji F pada regresi linear berganda dengan variabel kontrol A1 dapat diketahui nilai signifikansinya 0,211 lebih dari 0,05 dengan F hitung 2,127. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam regresi sederhana, kemampuan manajerial berpengaruh terhadap kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Selanjutnya, hasil uji F pada regresi sederhana dengan variabel kontrol A2 dapat diketahui nilai signifikansinya 0,893 lebih dari 0,05 dengan F hitung 0,019. Hasil uji F pada regresi linear berganda dengan variabel kontrol A2 dapat diketahui nilai signifikansinya 0,608 lebih dari 0,05 dengan F hitung 0,838. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam pengujian regresi sederhana atau regresi linear berganda, masing-masing regresi memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, yang berarti bahwa kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 2 tahun setelah merger dan akuisisi. Selanjutnya, dengan hasil uji F pada regresi sederhana dengan variabel kontrol A3, dapat diketahui nilai signifikansinya yaitu 0,936 lebih dari 0,05 dengan F hitung 0,007. Hasil uji F pada regresi linear berganda dengan variabel kontrol A3 dapat diketahui nilai signifikansinya yaitu 0,813 lebih dari 0,05 dengan F hitung 0,507. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam pengujian regresi sederhana atau regresi linear berganda, masing-masing regresi memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Selain itu, tabel 3 juga menyajikan hasil uji F pada regresi sederhana dan regresi linear berganda dengan variabel terikat, yaitu kinerja operasi jangka panjang yang diproksikan dengan return on asset. Hasil uji F pada regresi sederhana dengan variabel dependent ROA dapat diketahui T-test. Hasil T-test pada regresi sederhana dan regresi linear berganda dengan variabel kontrol ROA 1 tahun setelahnya, merger dan akuisisi, ukuran perusahaan, nilai leverage, rasio pasar terhadap buku, rugi pajak, jenis transaksi, dan jenis industri di merger dan akuisisi. Dalam penelitian ini dilakukan agar tidak mempengaruhi kinerja operasi dari 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Dalam tabel 5, di dalam T-test, dengan kontrol variabel ROA2 bisa terlihat bahwa nilai signifikan dari semua variabel dalam regresi sederhana dan regresi linear berganda memiliki nilai lebih besar dari yang telah ditentukan tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa H1B ditolak dan bisa jadi menyimpulkan bahwa kemampuan manajerial tidak efek pada kinerja operasi 2 tahun setelah merger dan akuisisi. Selanjutnya, lanjutan dari T-test, dapat dilihat juga bahwa nilai signifikan dari semua variabel dalam regresi sederhana dan regresi linear berganda memiliki nilai lebih besar dari yang telah ditentukan tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa H1C ditolak dan bisa jadi menyimpulkan bahwa kemampuan manajerial tidak efek pada kinerja operasi 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Dan juga nilai signifikan dari semua variabel dalam regresi sederhana dan regresi linear berganda memiliki nilai lebih besar dari yang telah ditentukan tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa H1D ditolak dan bisa jadi menyimpulkan bahwa kemampuan manajerial tidak berpengaruh pada operasi jangka panjang kinerja setelah merger dan akuisisi. Selanjutnya ada chi-square test atau uji chi-square. Nah, di situ terdapat tabel chi-square test yang dimana tabel tersebut
Sumbernya dari data yang telah diolah oleh penulis tahun 2021. Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh informasi terkait hasil uji G-square dengan variabel dependen kinerja jangka panjang atau ROA dan variabel kontrol ROA 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh informasi terkait hasil uji G-square dengan variabel dependen kinerja jangka panjang atau ROA dan variabel kontrol ROA 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Nah, tabel tersebut itu menunjukkan hasil uji G-square yang menyatakan bahwa nilai signifikan akuisisi horizontal terhadap kinerja operasi 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi itu adalah 0,374. Ya, selain itu, nilai signifikansi akuisisi horizontal terhadap kinerja operasi jangka panjang atau ROA itu adalah 0,301. Sehingga kita bisa menyimpulkan ya bahwa semua nilai probabilitas itu lebih besar dari 0,05 dan HA0 yang diterima. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada hubungan antara kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal dengan kinerja operasi jangka panjang dan 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi dibandingkan akuisisi terdiversifikasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengaruh kemampuan manajerial terhadap kinerja operasional 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penguji regresi sederhana itu nilai signifikansinya variabel kemampuan manajerial X1 itu lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05. Nah, itu yang artinya peningkatan kemampuan manajerial akan diikuti dengan peningkatan kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi itu. Ya, berdasarkan dengan hasil pengujian lainnya yang menunjukkan bahwa pada regresi sederhana dan regresi linear berganda, nilai signifikansi uji F dan uji T itu masing-masing lebih besar dari 0,05. Nah, yang artinya apa? Yang artinya itu pengaruh kemampuan manajerial terhadap kinerja operasi baru dirasakan 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Ya, menurut teori neoklasik yang menjelaskan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari merger dan akuisisi itu dapat diperoleh dengan mudah jika suatu perusahaan memiliki motivasi yang baik dalam merger dan akuisisi. Ya, begitu juga dengan sebaliknya. Kerugian akan diperoleh jika perusahaan tidak dapat mencapai tujuan merger dan akuisisinya dengan baik dan benar atau memprioritaskannya. Pengaruh kemampuan manajerial terhadap kinerja operasional jangka panjang setelah merger dan akuisisi. Berdasarkan hasil tes masing-masing regresi dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kemampuan manajerial yang ditandai dengan X1, ukuran perusahaan X2, leverage X3, rasio pasar terhadap buku X4, rugi pajak X5, saham X7, pertumbuhan penjualan X8, dan akuisisi horizontal X9. Dalam jangka panjang, kinerja operasi atau yang disebut ROA lebih besar dari tingkat signifikan yang telah ditentukan sebesar 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial tidak mempengaruhi kinerja operasional jangka panjang setelah merger dan akuisisi. Hasil penelitian ini memang tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Cui dan Liung pada tahun 2020, bahwa kemampuan manajerial berdampak positif pada kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi. Namun berbeda dengan neoklasik teori yang menjelaskan tentang hubungan kontradiksi antara pemegang saham atau pemilik dan agen sebagai manajer dalam teori keajenan menurut Jensen dan William. Hubungan ini muncul karena faktor-faktor seperti informasi simetris yang disimpan oleh masing-masing pihak dan resiko yang terkait dengan hasil yang kecil. Adanya ketidakseimbangan ini menimbulkan konflik keajenan di mana manajer tidak selalu bekerja sesuai dengan tujuan klien, sehingga menimbulkan biaya keajenan yang
timbul dari pengawasan manajer. Konflik tersebut tidak mempengaruhi kemampuan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, rasio pasar terhadap buku, rugi pajak, saham, pertumbuhan penjualan, dan akuisisi horizontal, yang dapat diartikan menjadi konflik yang timbul dalam perusahaan agar tidak mempengaruhi kinerja operasi setelah merger dan akuisisi telah dilakukan dalam jangka pendek atau panjang. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Hamdani pada tahun 2020 bahwa aksi korporasi merger dan akuisisi tidak memiliki pengaruh positif pada penciptaan nilai dan kinerja perusahaan. Artinya, sinergi merger dan akuisisi, tindakan yang dihasilkan dari manajer keputusan, belum mampu meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan jangka panjang. Selanjutnya, pengaruh kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal di kinerja operasional 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi diversifikasi. Berdasarkan hasil uji kuadrat, dapat diketahui bahwa signifikan nilai akuisisi horizontal terhadap kinerja operasi 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi adalah lebih besar dari 0,05 tingkat signifikan. Hasil NS dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial secara horizontal akuisisi tidak mempengaruhi operasi kinerja 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi yang terdiversifikasi. Hasil studi ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Cui dan Leung pada tahun 2020 bahwa dengan akuisisi horizontal terdapat pengaruh positif dari manajerial kemampuan pada pasca akuisisi jangka panjang kinerja yang akan lebih diucapkan dalam akuisisi horizontal daripada akuisisi yang terdiversifikasi. Namun dalam teori redistribusi menurut Dharma Setia dan Sulaimin menjelaskan teori ini dibalik terjadinya penggabungan usaha, salah satunya yaitu melakukan M&A lintas industri sehingga perusahaan dapat lebih mudah menjaga stabilitas pendapatan mereka, mendukung kegiatan bisnis dan perusahaan operasi untuk mengamankan persaingan posisi, dan dapat meningkatkan perusahaan yang efisien. Pengaruh kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal pada kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi diversifikasi. Pada hasil studi berdasarkan uji Chi-square menunjukkan bahwa adanya kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal tidak memengaruhi kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi yang diversifikasi. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Cui dan Leung ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh mereka. Karena kemampuan manajerial secara horizontal akuisisi memiliki efek positif pada kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi. Yang dilakukan Cui dan Leung untuk industri yang serupa, manajer tidak perlu untuk mempelajari pengetahuan industri baru sehingga akuisisi horizontal melibatkan lebih sedikit biaya daripada akuisisi horizontal. Namun untuk teori redistribusi untuk menjelaskan perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi untuk lintas industri memiliki motivasi untuk mempermudah perusahaan untuk menjaga stabilitas pendapatan mereka. Kemudian juga mendukung kegiatan usaha dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi kompetitif dan meningkatkan efisiensi dari perusahaan mereka. Dan pada teori neoklasik juga menyatakan bahwa merger dan akuisisi perusahaan itu akan lebih mudah mendapatkan keuntungan jika mereka memiliki motivasi yang baik dan tekad yang kuat untuk melakukan merger dan akuisisi untuk pencapaian bersama. Jadi, jika sebuah perusahaan itu ingin membawa keluar merger lintas industri dan akuisisi karena mereka memiliki beberapa motivasi, yaitu salah satunya dengan memperkuat pangsa pasar,
kemudian juga mencapai tujuan perusahaan itu akan lebih mudah untuk dicapai. Jadi kesimpulannya bahwa keberadaan akuisisi yang diversifikasi ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Jadi jika terkait dengan teori redistribusi ketika akuisisi horizontal tidak memengaruhi operasi jangka panjang atau jangka pendek kinerja 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Untuk seleksi akuisisi yang terdiversifikasi itu memiliki lebih banyak peluang untuk memengaruhi jangka panjang dan kinerja operasi jangka pendek. Conclusion atau kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajerial memiliki efek pada kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Dan untuk hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa kemampuan manajerial tidak berpengaruh pada kinerja operasi 2 dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi dan juga kinerja jangka panjang. Berarti efek dari kemampuan manajerial ini hanya dapat dirasakan dalam 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Jika kemampuan manajerial itu akan meningkat, maka diikuti dengan peningkatan operasional juga. Dan selain itu, kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal tidak memiliki pengaruh pada kinerja jangka panjang dan juga 1, 2, 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan. Dari keterbatasan itu, salah satunya terletak pada pengujian kontrol variabel. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.